adalah untuk wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, maknanya Allahumma ya Allah rabb hadhihi da'wati tammah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Wasilah. Jadi kalau habis azan itu kita Rasulullah berikanlah wasilah, wasilah wal fadilah dan keutamaan, wasyarafah dan kemuliaan. Dan alladzi ba'atsahu, jadi yang telah dijanjikan oleh Allah itu dikatakan Rasulullah. Fa innaha manzilatun fil jannah, kata baginda Rasul, wasilah itu maka sesungguhnya wasilah itu adalah satu tempat di surga. Jadi manzilah, ada manzilah diartikan derajat. Jadi manzilah itu satu tempat di surga atau satu derajat di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillahi ta'ala. Wasilah itu tidak pantas melainkan kepada satu hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap bahwa aku adalah orang itu. Jadi yang mendapatkan wasilah itu Rasulullah berharap Rasulullah yang dapat. Faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang memohonkan kepada wasilah, barang siapa yang memohonkan untuk wasilah, halat alaihi syafa'atu, maka berhak atasnya syafaat. Halal. Kita mintakan sehari kali kita mohonkan untuk Rasulullah. Itu wasilah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man qala hina yasma'ul adzan, barang siapa yang berkata ketika mendengar adzan, wal iqamah dan iqamah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, shalli ala Muhammadin abdika rasulika wa a'tihi wasilah wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa syafa'ah yaumil qiyamati hadatha syafa'ati. Maka kata baginda Rasul, orang yang membaca itu maka berhak baginya syafaat pada hari kiamat. Jadi di sini ada beda sedikit bacaan, tetapi yang kita baca itu dari guru-guru kita itu adalah juga hadis Rasulullah. Jadi amalkan itu. Intinya membaca doa setelah adzan. Faman sa'alallah hiya wasilah dan lahu syafaat yaumil qiyamah. Jadi kalau dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk wasilah, maka berhak baginya syafaat di hari kiamat. Kita hidup itu, seorang mukmin itu tak ada lain, besok hanya dapat syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah itu tidak hanya bagi pendosa. Kita ini pendosa, bangun tidur sampai tidur kembali dosa terus. Bagi mereka orang-orang soleh, syafaat Rasulullah itu untuk dinaikkan derajatnya. Bagi mereka derajat yang tinggi, maka ditinggikan lagi. Bagi orang-orang yang bagus-bagus, syafaat Rasulullah dimasukkan surga tanpa hisab. Bagi orang-orang pendosa, ketika mendapat syafaat Rasulullah, maka tidak disiksa di neraka. Maka jangan sampai tinggalkan bab sholawat. Kemudian wafi riwayat wajabat aidil waqti shadiq alladzi la tahlifu lahu wa bihi busyra hadimatun bil mauti ala dinil Islam. Dikatakan lagi dalam satu riwayat, barang siapa yang membaca doa setelah adzan itu, maka akan diberikan kabar gembira yang agung dengan kematian dalam keadaan beragama Islam. Itu kalau membaca doa setelah adzan. Idza la tajibu syafa'atu illa liman huwa kadzalik, karena tidaklah syafaat diperoleh melainkan bagi orang yang mati dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan kita beragama Islam matinya. Maka dalam roti itu disebutkan, ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam 7 kali. Ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam. Wahai zat yang
memiliki keagungan dan kemuliaan. Mitna ala dinil Islam, matikan kami dalam keadaan beragama Islam. Karena tak ada kematian yang indah selain mati dalam keadaan beragama Islam. Itu. Maka kita jangan tenang-tenang. Oh, saya sekarang udah beriman, belum tentu akhirnya itu belakangan. Rasulullah pernah mengatakan jangan pernah kagum salib kepada orang yang ahli ibadah. Ibadahnya banyak, amalnya banyak, jangan kagum. Kata Rasulullah, lihat akhirnya. Sama juga kita tidak boleh memvonis. Kalau ada orang ahli maksiat, jangan divonis, karena kita tak tahu akhirnya. Lihat matinya. Biasanya hidup tak karuan dia, tapi matinya hari Jumat, malam Jumat. Tapi kalau udah mati hari Jumat, malam Jumat, maka orang itu akan selamat dari siksa kubur. Maka dia aman dari fitnah kubur, siksa kubur, pertanyaan mungkar nakir, terus dia sampai kiamat. Maka besok ditangguhkan di akhirat. Mudah-mudahan kita mati hari Jumat malam. Itu bagi kita yang tak punya aman. Kita ini tak punya aman. Sholat kadang ingat belajar, ingat apa itu. Baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di dalam otak, dalam hati kadang aduh, macam-macam. Nah, itu kita berharap mudah-mudahan mati hari Jumat bagi kita ini para pendosa. Tapi bagi mereka yang punya aman, amalnya bagus, mati hari apapun tidak masalah. Tidak masalah. Kata Imam Ali itu, hari terbaik itu adalah hari di mana engkau siap menghadap Allah. Mau siap di mana? Mati saja kita tak siap. Ya. Jadi kalau amal sudah banyak, ya udah, mati kapanpun. Jadi itu kata Imam Ali. Kalau bahasan dalam bulan, keutamaan bulan, supaya baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Amal yang bagus itu semuanya di bulan Ramadan, kelipatan 70. Kelipatan 70. Kalau baca sholawat dibalas 10, maka kalau bulan Ramadan kelipatan 70 dibalas 70. Apalagi rotib. Kalau kita baca rotib sehari sekali, maka akan dicatat orang-orang yang banyak berpikir. Dianggap orang yang banyak berpikir. Baca rotib sekali saja baca. Yang mana kalau sehari 2-3 kali?